Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya karena sudah hadir untuk melihat apa yang sudah kami kerjakan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami memperkenalkan aplikasi yang sudah kami buat yang bernama Hoax App, Hoaxbuster Application, dengan tagline "Basmi Hoax sampai tuntas". Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Novel Wiki, berperan sebagai hustler, dan juga ada Mas Arisa sebagai hipster, dan Mas Rizky Rahmatullah berperan sebagai hacker. Ada 4 poin utama yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada sedikit tentang produk kami, yang ketiga ada cara kerja produk kami, dan yang keempat adalah potensi bisnis. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat masa kini yang kami dapatkan dari berita1.com, di mana pada artikel tersebut didapatkan bahwa sekitar 30 hingga 60% masyarakat di Indonesia memakan hoaks. Setelah itu ada dua penyebab utama mengenai kasus tersebut, yaitu kemampuan mengetahui berita hoaks yang rendah dan literasi digital yang masih rendah. Ada beberapa macam media berita di Indonesia. Dan untuk 3 lini utama media berita, ada yang pertama sosial media, yang kedua media TV, dan yang ketiga di mana main fokus untuk aplikasi kami yaitu Hotter Apps adalah portal berita online. Di mana saat ini banyak user pengguna gadget yang masih mulai membaca dan mendapatkan berita dari portal berita online. User masih banyak yang belum bisa memilah mana berita yang benar dan mana berita yang hoax. Dari masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka Hotter merupakan solusi. Dengan campaign one click, dapat langsung mengenali berita hoax atau terpercaya. Keunggulan produk kami yang pertama ialah memiliki akurasi 80% dalam memprediksi berita hoax atau berita dapat dipercaya. Yang kedua, produk kami akan memberikan informasi singkat terkait berita yang diprediksi. Kami juga mengharapkan produk kami dapat menurunkan tingkat penyebaran berita hoax yang tersebar di Indonesia. Cukup mudah untuk menggunakan produk kami. Pertama, masukkan berita yang dicurigai hoax ke kolom yang telah disediakan. Selanjutnya, menekan tombol analisis. Lalu akan muncul hasil prediksi apakah berita yang dicurigai adalah berita hoax atau dapat percaya, dan informasi singkat terkait berita tersebut. Apa sih yang berada di balik aplikasi kami? Aplikasi ini mendeteksi informasi hoax dengan menggunakan NLP classification. Sumber dataset yang kami gunakan untuk membuat model ialah thronebackshoax.id, kompas.com, sindonews.com, dan dataset dari beberapa penelitian sejenis. Library atau tool yang kami gunakan ialah scikit-learn, TensorFlow, Sastrawi, Gremlin, dan Heroku. Ada 4 model yang kami gunakan. Pertama, naive bias. Yang kedua, deep learning pertama dengan menggunakan layer global average pooling. Yang ketiga, deep learning kedua dengan menggunakan layer LSTM. Dan yang ketiga, deep learning yang terakhir, deep learning ketiga dengan menggunakan layer GRU. Dari keempat model ini, yang menunjukkan nilai advance score terbesar adalah deep learning pertama, global average pooling dengan skor 0,86. Oleh karena itu, kami memilih model ini untuk digunakan dalam aplikasi kami. Berikut ini classification report model tersebut. Kemudian, untuk poin terakhir yaitu potensi bisnis terhadap aplikasi kami. Terdapat 3 poin utama yang ingin kami sampaikan dan bisa menjadi potensi untuk aplikasi kami. Yang pertama, kita melihat dari jumlah keseluruhan masyarakat Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 60% dari keseluruhan masyarakat Indonesia itu masih kemungkinan termakan hoaks, yang artinya kita memiliki potensi pasar sebesar 194,33 juta dari keseluruhan total penduduk. Dan apabila kita melihat matriks lain, yaitu penggunaan sosial media, dapat dilihat bahwa angka yang pengguna sosial media di Indonesia itu cukup besar, yaitu sebesar 170 juta. Yang dimana apabila kita simpulkan, apabila kita bisa masuk 1% dari pangsa pasar ini, kita dapat memungkinkan mendapat 17 pengguna aktif, 17 juta pengguna aktif. Lalu ada 3 poin utama pengembangan produk yang ingin kami lakukan. Yang pertama, kita ingin membuat metode freemium sebagai langkah pemasukan. Dan apa itu freemium? Jadi freemium adalah kita memberikan user kebebasan untuk memakai aplikasi kami dengan batasan-batasan fitur tertentu secara gratis. Dan apabila dirasa user ingin menggunakan keseluruhan fitur, user dapat membayar hal tersebut kepada aplikasi kami. Lalu poin kedua, memiliki 2 jenis produk agar easy access. Produk yang pertama berupa extension,
yang itu nanti akan attach di website. Lalu yang kedua, aplikasi yang berdiri sendiri. Dan yang terakhir, kami berharap bahwa pengembangan produk kami nantinya itu dapat membedakan hoax tidak hanya berita di Indonesia, tapi juga berita di luar negeri, terkhususnya yang berbahasa Inggris. Lalu, poin terakhir mengenai potensi persaingan. Kami melihat brand Grammarly ini memiliki konsep yang cukup mirip dengan apa yang ingin kami buat, yaitu menggunakan konsep extension. Meskipun tujuan dari apa yang ingin diselesaikan oleh Grammarly itu sangat berbeda jauh dari apa yang ingin kita selesaikan pada kasus aplikasi kami. Kurang lebihnya itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua, dan izinkan kami untuk mendemokan produk yang sudah kami buat. Berikut adalah web apps Hotter yang sudah kami buat sebelumnya. Di sini ada beberapa poin yang ingin kami berikan kepada user di laman pertama, yaitu bagaimana cara mengenali berita-berita hoax. Bisa dilihat dari kredibilitas narasumber, gambar berita, dan juga beberapa poin ciri dari berita hoax itu sendiri, yang itu dapat dilihat pada laman pertama seperti yang tadi saya sebutkan. Langsung saja kita melakukan prediksi dari berita. Di sini saya sudah menyiapkan 2 contoh berita, yang dimana web apps ini akan melihat bagaimana berita tersebut dikategorikan. Baik, untuk berita pertama, kita akan melihat berita yang sudah disiapkan berasal dari kompas.com. Di sini, berita ini berjudul berita sudah boleh naik KRL. Kita copy paste judulnya dan dimasukkan pada laman pertama. Kemudian untuk beritanya sudah saya siapkan untuk isinya yang lebih bersih. Langsung kita one click analysis. Oke, dapat dilihat bahwa setelah kita melakukan one click, berita langsung keluar kategorinya merupakan berita yang terpercaya, dan juga ada beberapa informasi singkat terkait hal ini, terkait berita ini. Lalu untuk yang kedua, saya akan mencoba berita yang kedua. Nah, ini kurang lebih dari gambaran beritanya. Pertama, saya akan melakukan copy paste dari judulnya, dan juga copy paste terhadap isinya. Oke, baik. Langsung melakukan analisis. Nah, dapat dilihat bahwa berita atau aplikasi kami, Hotter Apps, itu sudah mengenali berita ini sebagai berita hoax, dan ada informasi singkat mengenai berita ini. Kurang lebih hal tersebut yang ingin kami sampaikan terkait demo dari produk kami, yaitu Hotter App. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah melihat presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.